Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Selamat pagi Ibu Rohmatul selaku dosen pengampu mata kuliah agama, dan selamat pagi teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi kami pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Tasya Dwi Puspita yang akan memandu jalannya presentasi kali ini yang berjudul Konsep Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifahnya di Bumi, serta implikasi dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan kehidupan bernegara di Indonesia. Baik, sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novian Gilang Ramadan, NPM 069. Perkenalkan, nama saya Harun Arsyad Bamo, NPM 070. Saya Tasya Dwi Puspita, NPM 071. Saya Putri Lamaya Janata, NPM 072. Saya Alia Murti Arifa, NPM 073. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih Tasya. Hablu minallah adalah hubungan manusia dengan Allah. Seorang muslim wajib meningkatkan ketakwaan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sebagai contohnya, perilaku hablu minallah adalah menunaikan perintah syariat, rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah, meninggalkan kehendak nafsunya demi keridhaan Allah. Hablu minannas adalah tata hubungan yang mengatur manusia dengan manusia lainnya dalam wujud amalia sosial. Contoh perbuatan hablu minannas adalah gotong royong, musyawarah untuk mencapai mufakat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Alia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Emma. Kepada Emma dipersilakan. Baik, terima kasih Tasya. Di sini saya akan menjelaskan manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia sebagai al-insan. Sebutan ini sangat erat kaitannya dengan ucapan ahli mantik, al-ihsan hayawan anatik, yang artinya manusia adalah makhluk yang berakal. Berdasarkan pernyataan ini, kata insan identik dengan kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang berakal, berbicara, dan menentukan kebaikan suatu perkara. Yang kedua, manusia sebagai anas. Secara bahasa, kata ini merupakan bentuk jamak dari kata insan. Dalam Al-Quran, kata ini sering digunakan untuk menyeru sekumpulan manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, dengan gamblang disebutkan maksud dari anas adalah makhluk yang diciptakan bersuku-suku dengan berbagai macam budaya dan adatnya. Dengan penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa penyebutan manusia dengan kata anas bertujuan untuk menunjukkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu yang lain. Yang ketiga, manusia sebagai Bani Adam. Penyebutan manusia sebagai anak turun Nabi Adam ingin menekankan bahwa manusia berasal dari manusia, bukan dari evolusi makhluk lain. Dengan mengetahui asal-muasalnya, diharapkan kita manusia tidak merendahkan dirinya sendiri dengan menyembah kepada benda yang diciptakan sendiri atau berperilaku yang semena-mena. Keempat, manusia sebagai khalifah fil ard. Kata khalifah berasal dari kata khalafa yang memiliki arti antara lain, mengganti, yang baru, dan berbeda. Sedangkan kata khalifah sendiri sering diartikan sebagai pemimpin atau orang yang menggantikan orang lain. Yang kelima, manusia sebagai al-bashar. Kata bashar dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 35 kali berkaitan dengan manusia. Secara umum, penggambaran manusia dengan kata ini adalah makhluk berjasa dengan segala potensi dan kebutuhan biologisnya seperti mampu berjalan, mampu bertumbuh, dan yang lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Emma. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Harun. Kepada Harun dipersilakan. Terima kasih Tasya atas kesempatannya. Materi selanjutnya ada konsep manusia. Yang pertama ada manusia sebagai sistem. Artinya manusia terdiri dari unsur atau sistem yang membentuk suatu totalitas, yakni sistem sosial, sistem interpersonal, sistem personal, dan sistem adaptif. Dan yang kedua ada manusia sebagai adaptif. Adaptasi adalah cara suatu makhluk hidup menyesuaikan diri di lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup. Dan yang ketiga ada manusia sebagai holistik.
Holistik berasal dari kata holisme yang didefinisikan sebagai pendekatan terhadap suatu masalah atau gejala dengan memandang masalah itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Harun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gilang. Kepada Gilang dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manusia sebagai hamba dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai hamba, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, adalah makhluk yang berada sepenuhnya di bawah naungan dan perlindungan Allah sejak sebelum diciptakan hingga setelah ditiadakan. Dan tingkat tertinggi adalah syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa nikmat dalam bentuk apapun, baik suka maupun duka, merupakan bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak akan mampu menggoyangkan keimanan dan ketenangan hati. Dengan ini, bentuk ibadah bagi seorang hamba sebenarnya bukan hanya berpusat di atas sajadah dan waktu-waktu tertentu saja, namun ibadah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama diri kita sadar akan besarnya nikmat dan kasih sayang Allah yang patut disyukuri. Berikut adalah beberapa fungsi agama dalam kehidupan. Sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana untuk keselamatan, sebagai jembatan perdamaian dunia, sebagai alat untuk sosial, sebagai jenjang hidup yang baru, sebagai tempat untuk berinteraksi, sebagai semangat kreativitas, sebagai identitas diri. Agama juga bisa disebut sebagai ajaran teoritis, agama juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan, agama juga bisa disebut sebagai kebanggaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gilang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Harun. Kepada Harun dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya ada pentingnya agama dalam kehidupan. Agama dapat mempersatukan perbedaan kultur dalam masyarakat yang majemuk. Agama sangat penting dan sangat berperan dalam membentuk dan membangun tatanan masyarakat menjadi lebih teratur, terarah, dan lebih maju karena ajaran agama mampu menciptakan kerukunan kultur dan memperbaiki kualitas pergaulan pada orang-orang yang memiliki perbedaan agama pada masyarakat yang majemuk agar senantiasa hidup berdampingan tanpa ada rasa iri, dengki, merasa paling benar, dan lain-lain. Agama adalah tiang kehidupan. Seseorang yang tidak mempunyai agama, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan keraguan, cenderung suka dengan jalan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Tanpa agama, seseorang tidak akan mempunyai sesuatu yang selalu mengajaknya untuk berdoa, bersyukur, menyesali perbuatan, dan memohon pengampunan pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Harun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gilang. Kepada Gilang dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi dalam perbedaan agama. Satu, faktor integritas. Perbedaan agama untuk menyatukan ikatan bersama dalam anggota-anggota dalam masyarakat dan menjalani kewajiban-kewajiban yang telah diatur negara berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk semua agama di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan semakin kuatnya rasa persatuan dan kesatuan di tanah air. Karena agama bisa sebagai kekuatan pemersatu yang paling kuat daripada senjata tajam manapun. Dua, faktor disintegratif. Fungsi agama memang dapat mempersatukan perbedaan dan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap tanah air. Namun agama juga bisa atau berpotensi untuk menghancurkan eksistensi pada lingkaran masyarakat, memecah belah persatuan, dan bisa memporak-porandakan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Hal dapat terjadi jika salah satu agama tampil sebagai eksistensi yang paling benar, bersifat kejam, dan ingin berkuasa, merasa ajaran agama lain adalah buruk dan cenderung menyalahkan eksistensi negara lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gilang. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih Tasya. Berbagai persepsi tentang manusia. 1. Perspektif filsafat adalah sikap atau cara orang tertentu dalam memikirkan sesuatu. 2. Perspektif antropologi merupakan suatu epistemologi pengembangan sains dan teknologi dengan menggunakan sudut pandang sosial kultural manusia. 3.
perspektif psikologi analisis klasik. Teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran individu memiliki peran utama dalam diri seseorang. 4. Perspektif pendidikan adalah proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungan dan yang akan menimbulkan perubahan pada dirinya. 5. Perspektif psikologi modern, bagian dari jiwa yang mencakup hasrat utama dan tidak disadari. 2. Siapakah manusia? Proses penciptaan, dimensi jasmania. Dimensi jasmania adalah penciptaan fisik manusia yang terdiri atas struktur organisme fisik. Organisme manusia lebih sempurna dibanding dengan organisme fisik makhluk-makhluk lain. Proses penciptaan manusia memiliki kesamaan dengan hewan ataupun tumbuhan sebab termasuk bagian dari alam. Proses penyempurnaan dimensi ruhania. Dimensi ruhania ada dan terdapat dalam kalbu, ruh, dan nafs, dan akal yang pada gilirannya membawa ketentraman baik jiwa manusia di tengah kegelisahan kehidupan modern sekarang atau malah sebaliknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik Alia, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Alia, yaitu hakikat manusia menurut Islam yang ketiga, ada eksistensi dan martabat manusia, persamaan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Persamaannya yaitu sama-sama diciptakan oleh Allah SWT dan merupakan bagian integral dari sistem makrokosmos. Perbedaan yaitu kesadaran binatang hanya bersifat tunggal dan terbatas. Kesadaran binatang akan lingkungannya diperoleh hanya melalui indera yang sifatnya dangkal. Lalu ada eksistensi manusia. Eksistensi manusia sebagai makhluk pilihan Allah yang diangkat menjadi khalifah di bumi, dibekali dengan berbagai potensi keunggulan atas alam semesta. Maka eksistensi manusia sebagai makhluk serba dimensi. Dimensi pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan binatang, butuh makan, minum, istirahat, supaya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Dimensi kedua memiliki ilmu dan pengetahuan lahiria dan spiritual. Dimensi ketiga kebijakan etis. Dimensi keempat keindahan atau estetis. Dimensi kelima pemujaan. Dimensi keenam keserbabiasaan. Dimensi ketujuh mampu memahami konsep diri dengan kemampuan intelektualnya. Dimensi kedelapan pengembangan bakat. Islam memberikan perhatian secara seimbang baik fisik, material, spiritual, mental, dan emosional, sosial, dan individual. Kemudian ada martabat manusia. Martabat manusia yang dapat mengoptimalkan eksistensinya akan sampai pada martabat insan kamil atau manusia yang sempurna, ulul albab, penuh hikmah, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Dengan karakteristik takut hanya kepada Allah, banyak berzikir, mampu memilah atau memilih yang baik dari yang buruk, menuntut ilmu dengan tekun dan menularkan ke orang lain dengan ikhlas. Kemudian ada tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia diciptakan agar menyembah kepada Allah baik madlo maupun ghairu madlo. Kemudian ada fungsi dan peranan manusia sesuai dengan potensi dan keunggulan manusia dibanding makhluk ciptaan yang lain dengan segala kesempurnaannya. Maka fungsi dan peranan di dunia ini adalah sebagai abdun atau hamba dengan sebagai khalifah yang ditugaskan untuk memakmurkan di bumi. Materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Emma. Kepada Emma dipersilakan. Baik, terima kasih Tasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan tanggung jawab manusia. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Makna secara esensial dari abdun adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah dengan selalu bertakarub kepadanya. Yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah. Manusia dibekali berbagai potensi kekhalifahan, antara lain potensi tentang kebenaran sunnah Allah yang terdapat dalam alam ciptaannya. Allah memberikan wewenang dan kebebasan memilih dan menentukan sehingga melahirkan kreativitas yang dinamis. Yang kedua, tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah, bahwa segala proses pelaksanaan peribadatan manusia kepada Allah akan dinilai apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah, atas wewenang dan kebebasan yang diberikan oleh Allah untuk mewakili memakmurkan bumi ini juga akan dinilai dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Emma. Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mewakili anggota kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.